Bismillahirrahmanirrahim. Tanawu'ul a'mal, tentang beragamnya amal soleh. Walamma takallama alal a'mali wa samratiha wahiyal adab. Karena pada hikmah-hikmah yang terdahulu Ibnu Athaillah sudah membahas amal soleh dan buahnya, yaitu adab. Wa marji'uhu ila sukuni tahta majaril aqdari min ghairi tadbirin wal ikhtiyarin, yang sumbernya adalah rasa tenang di dalam hati dalam mengikuti aliran takdir tanpa melakukan pengaturan dan pilihan. Wala ta'jilin lima ta'akhkhara wala ta'akhurin lima ta'ajjala, juga tidak menyegerakan apa yang dilambatkan oleh Allah dan tidak menginginkan penundaan untuk apa yang sudah disegerakan oleh Allah. Bal yakunu mahattu nazrihi ila ma yabrozu min unsuril qudrah fayatalaqahu bil ma'rifah. Tapi orang itu harus selalu mengarahkan pandangannya kepada unsur takdir Allah yang jelas, lalu menerimanya dengan makrifat. Takallama ala tanwi'iha wa tahzibiha bitahzibi amiliha. Maka pada hikmah yang ke-9 ini Ibnu Athaillah melanjutkan dengan membahas tentang keragaman amal soleh dan pengaruhnya dalam pendidikan, yaitu dalam mendidik pelaku amal soleh itu. Faqala, maka Ibnu Athaillah berkata, hikmah yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Jenis-jenis amal soleh itu ada banyak atau beragam, dikarenakan beragamnya bisikan-bisikan dari kondisi spiritual. Tanwi'u syai' yakni taksiruhu. Meragamkan sesuatu berarti memperbanyaknya. Wal a'malu huna ibaratun an harokatil jismi. Yang dimaksud dengan amal di dalam hikmah yang ke-9 ini adalah amalan badaniyah, adalah gerakan-gerakan tubuh. Wal waridatu wal ahwalu ibaratun an harokatil qalbi. Sementara waridat artinya bisikan-bisikan hati, wal ahwal artinya kondisi-kondisi spiritual, itu adalah sebutan bagi gerakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kalbu atau hati kita. Ini ada sebutannya banyak, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Fal khotir wal warid wal hal mahalluha wahidun wa huwal qalbu. Yang pertama ada yang disebut sebagai khotir, yaitu lintasan-lintasan di dalam hati kita. Yang kedua adalah warid, artinya bisikan-bisikan di dalam hati. Yang ketiga disebut hal, yaitu kondisi hati atau kondisi batinia kita. Semua itu tempatnya sama, yaitu hati. Lakin madamal qalbu takhtaru fihil khawatiru zulmaniyah wan nuraniyah summiya ma yakhtaru fihi khatiron. Akan tetapi selama di dalam hati kita masih terdapat khotir atau lintasan-lintasan, gerentes
ya, kayak bisikan-bisikan juga gitu. Yang gelap atau terang atau yang mengarahkan kepada keburukan dan kebaikan, maka lintasan-lintasan itu disebut dengan khotir. Wa inin kotoat anhul khawatiru zulmaniyah summiya ma yakhtaru fihi waridan aw halan. Tapi jika hati kita itu sudah terputus dari lintasan-lintasan atau bisikan-bisikan kepada keburukan, maka itu disebutnya dengan warid atau hal, bisikan kebaikan di dalam hati kita atau kondisi spiritual yang baik. Fa idhofatu ahadihima ilal akhar idhofatun bayaniyah. Di dalam hikmah yang ke-9 ini, warid itu diidofahkan atau dinisbahkan kepada hal, bisikan-bisikan yang baik dari kondisi-kondisi spiritual yang baik. Itu idofahnya disebut oleh Ibnu Ajibah sebagai idofah eksplanatif atau menjelaskan satu dengan lainnya. Wakilahuma yatahawwalani, baik warid maupun hal itu kedua-duanya terus berubah. Fa indama dzalika summiya maqaman. Jika sudah stabil atau jika sudah kontinu, maka bisikan-bisikan dan kondisi-kondisi spiritual yang baik itu, warid dan hal, disebut dengan makom. Jadi hal adalah kondisi spiritual yang baik tapi masih bisa berubah. Sedangkan makom itu yang diperoleh setelah dia kontinu atau solid atau ya lebih lebih kuat, lebih stabil. Itu pengertian secara lugawi dari hikmah yang ke-9 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Himam selanjutnya mensyarah, mengomentari hikmah tadi dengan mengatakan, kultu, saya mengatakan, qad tanawwa'at ajnasul a'mali zahirah bitanawu'il ahwalil batinah. Jenis-jenis amalan zohir atau amalan tubuh, amalan jasmaniah, badaniah, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan jasadiah. Itu beragam dikarenakan bisikan-bisikan batiniah kita juga beragam. Autakul, atau dengan kata lain, a'malul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulub. Bahwa perbuatan-perbuatan badan itu mengikuti kondisi hati. Fa in waroda alal qalbi qabdun zoharo alal jawarihi asaruhu minas sukun. Jika bisikan yang masuk ke dalam hati adalah qobd. Qobd itu menggenggam, ya. Artinya ya kesempitan. Maka efeknya muncul ke badan kita, yaitu berupa sukun, diam atau mungkin muram, ya. Wa in waroda alaihi bastun zoharo alal jawarihi asaruhu minal khifati wal harokah. Sedangkan jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah bast, bast itu lawan dari qobd. Kalau qobd menggenggam, bast itu artinya kita membuka, mengulurkan tangan. Maka
karena bisikannya itu lapang bukan sempit, yang muncul di badan kita dampaknya adalah rasa enteng, rasa ringan untuk bergerak, untuk beraktivitas. Tidak diam, tidak muram seperti kalau bisikannya adalah bisikan qabd. Wa in waroda alal qalbi zuhdun wa waraun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa tarkun wa isyamun au ta'akhurun. Jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah untuk zuhud dan waro, untuk meninggalkan hal-hal tertentu dan untuk menjaga kesucian atau kebersihan hati kita, diri kita, maka dampak yang akan muncul pada tubuh kita adalah kita akan meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan, meninggalkan benda atau ya target tertentu, menahan diri atau mundur. Itu jika hati kita dibisiki oleh warid berupa zuhud dan waro. Wa in waroda alal qalbi rogbatun wa hirsun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa kaddun wa ta'bun. Jika yang muncul, yang datang ke dalam hati kita adalah bisikan untuk menginginkan sesuatu, atau keinginan itu rogbahnya jadi lebih lagi, jadi hirs, katakanlah ambisi atau juga obsesi, maka yang akan muncul dampaknya di dalam tubuh kita adalah kerja keras dan kesiapan untuk menanggung kelelahan. Wa in waroda alal qalbi mahabbatun wa syaukun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa syathun wa roksun. Sedangkan jika bisikan yang masuk ke dalam hati kita adalah cinta dan rindu, maka dampak yang akan muncul pada tubuh kita itu adalah syathun. Syathun itu kebebasan ya, tidak terkekang. Jadi kalau misalnya orang berbicara bisa sampai level melantur karena apa yang ada di lidahnya dilepaskan saja, sehingga adalah syatohat. Sufi itu ya omongan-omongan yang maknanya kadang-kadang sulit diterima oleh pemahaman yang normal. Waroksun, dan keinginan untuk berdansa, untuk menari. Itu karena hati kita dibisiki oleh rasa cinta dan rindu, sehingga tubuh kita tidak lagi terkekang dan ingin bergerak menari. Wa in waroda alal qalbi ma'rifatun wa syuhudun zoharo alal jawarihi asaruhu wa huwa rohatun wa rukudun. Jika bisikan yang muncul ke dalam hati itu adalah ma'rifat, ma'rifatullah biasanya ya dalam pembahasan hikmah ini, penyaksian, syuhud, penyaksian akan kuasa Allah, maka yang akan muncul di dalam hati, di dalam tubuh kita adalah rasa nyaman, roha. Tapi ini lanjutannya disebut rukud ya. Rukud itu artinya sebenarnya bisa berarti kelesuan. Tapi kalau diterjemahkan kelesuan, ini sepertinya
nggak tepat. Jika bisikan hati kita adalah bisikan ma'rifatullah, maka hati kita akan maka tubuh kita akan merasa nyaman dan rukud. Saya belum dapat ini apa diksi terjemahan yang tepat gitu ya, yang ya selaras juga dengan kenyamanan di tubuh kita berkat adanya ma'rifatullah di dalam hati kita. Ila ghairi zalika minal ahwal. Dan seperti itu juga pada kondisi-kondisi spiritual yang lain. Wa ma yansha'u anha minal a'mal. Dan perbuatan-perbuatan badaniyah yang muncul darinya. Fayazharu alaihi asarun wahidun, sehingga dampak badaniyah yang muncul pada orang itu juga satu. Wa qad yaglibu ala qalbi wahidin halun wahidun fayazharu alaihi asarun wahidun. Bisa juga hati seseorang itu didominasi oleh satu kondisi spiritual, sehingga yang muncul pada badannya itu hanya satu jenis perbuatan saja. Faqad yaglibu ala saksi al-qabdu fayakunu makbudon fil ghalib. Misalnya, boleh jadi seseorang itu didominasi oleh warid berupa qabd, berupa tadi kesempitan atau menahan diri, sehingga dia selalu muram pada kebanyakan kondisi, kepada kebanyakan perbuatannya. Wa qad yaglibu alaihil bastu kazalik ila ghairi zalika minal ahwal. Boleh jadi juga dia didominasi oleh warid berupa rasa lapang atau kondisi-kondisi spiritual yang lain. Wa fil hadis, di dalam hadis diterangkan, inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging atau darah. Segumpal darah. Yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Organ itu adalah qalb atau jantung kalau sebagai organ ya. Bukannya hati dalam pengertian liver. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, wali ajli hazal makna, berdasarkan pengertian ini, ikhtalafat ahwalus sufiyah. Kondisi-kondisi spiritual para sufi itu berbeda. Faminhum ubad, ada sufi yang menjadi ahli ibadah. Wa minhum zuhad, ada juga yang menjadi ahli zuhud, hidup asketis. Wa minhumul wara'un, ada juga yang menjadi ahli waro', menjaga kesucian diri, menjaga air muka, waro'. Wal muridun, ada juga yang menjadi murid. Wal arifun, dan ada juga yang menjadi ahli ma'rifatullah. Qala Syekhu Zarruq radhiyallahu anhu fi qawaidihi. Syekh Zarruq di dalam bukunya yang berjudul Qawaidut Tasawuf. Ini buku yang menarik juga, tidak terlalu tebal. Mungkin nanti bisa kita baca juga bersama-sama. Karena Ibnu Ajibah banyak
mengutip dari Syekh Zarruq. Di dalam Qawaidut Tasawuf, Syekh Zarruq berkata, qaidah an-nusuku al-akhlu bi kulli maslakin minal fadhaili min ghairi mura'atin li ghairi zalik. Bahwa nusuk, bukannya nusuk bahasa Indonesia, nusuk bahasa Arab, inna sholati wa nusuki. Nusuk itu di situ artinya ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itu artinya al-akhdhu bi kulli maslakin minal fadhail. Mengambil semua jalan kebaikan, kebajikan atau keutamaan tanpa memperhatikan kepada yang selainnya. Fa in ramat tahqiqa fi dzalika ain nusuk fahuwal abid. Jika seseorang ingin menyejatikan ketaatan atau ibadahnya kepada Allah, maka dia disebut sebagai abid. Wa in mala lil akhzi bil ahwal fahuwal waro. Jika dia cenderung untuk mengambil atau lebih memperhatikan kepada kondisi-kondisi spiritualnya, maka dia disebut sebagai waro. Wa in atharo janibat tarki toliban lissalamati fahuwal zahid. Jika dia lebih memprioritaskan aspek meninggalkan sesuatu yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah, karena dia mencari keselamatan, maka dia disebut sebagai zahid. Wa in arsala nafsahu fi muradil haq fahuwal arif. Jika dia membebaskan dirinya atau membuat jiwanya menjelajah, gitu ya, mengirim jiwanya untuk menjelajah, untuk mengetahui apa kehendak-kehendak Allah, untuk mengikuti kodok dan kodarnya Allah, maka dia disebut sebagai arif. Wa in akhadha bitakhalluqi wa ta'alluqi fahuwal murid. Sedangkan jika dia berusaha untuk takhalluk, untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji seperti yang dimiliki oleh Allah dan menggantungkan diri kepadanya, maka dia disebut sebagai murid. Wa qala fi qaidatin ukhra. Dalam kaidah yang lain, dalam buku Qawaidut Tasawuf, Syekh Zarruq berkata, la yalzamu min ikhtilafil masaliki ikhtilaful maqasidi. Perbedaan jalan yang ditempuh oleh para sufi tadi itu tidak berimplikasi perbedaan tujuan. Bal yakunu muttahidan, tapi semua tujuannya sama. Ma'akhtilafi masalikihi, meskipun jalur-jalur yang ditempuhnya itu berbeda. Kal ibadati wa zahadati wal ma'rifati masalikun likurbil haqqi ala sabilil karomati wa kulluha mutadakhilah. Misalnya adalah ibadah, zuhud, atau ma'rifatullah. Semua itu adalah jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam jalan kemuliaan, dan semuanya saling berkelindan, saling beririsan satu dengan yang lainnya. Fala budda lil arifin min ibadah. Tadi seorang sufi yang didominasi oleh warid berupa ma'rifatullah sehingga dia disebut sebagai arif, dia juga harus melakukan ibadah
Wa illa fala ibrata bima'rifatihi. Jika dia tidak melakukan ibadah, maka pengetahuannya atau ma'rifatullahnya itu tidak bernilai. Illam ya'bud ma'rufahu, karena dia tidak menyembah apa yang sudah dia kenal. Wala budda min zahadatin, arif itu juga harus zuhud. Wa illa fala haqiqata indahu, sebab jika dia tidak zuhud, apa hakikat dari ma'rifatnya tadi? Idlam ya'rid amma siwahu, karena ternyata kalau dia tidak zuhud, berarti dia tidak berpaling dari selain Allah. Wala budda lil abidi minhuma, seorang abid, orang yang jalan ninjanya, jalan spiritualnya itu senangnya adalah ibadah, sholat wajib sunnah, puasa wajib sunnah, baca Quran, wirid, dan semuanya semangat terus, gak ada turun-turunnya. Jadi abid, jadi ahli ibadah. Dia juga harus punya ma'rifat dan kezuhudan. Illa ibadata illa bima'rifah, ai fil jumlah. Sebab tidak sempurna atau bahkan tidak ada peribadatan kepada Allah kecuali jika dilandasi dengan ma'rifatullah, dengan pengetahuan tentang Allah walaupun secara umum. Wala firagha lil ibadati illa bizuhdin, dan tidak ada juga sebenarnya ibadah itu bisa dilakukan secara fokus, penuh konsentrasi, ya. Wala firagha lil ibadati, seseorang tidak bisa berdedikasi, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk beribadah, illa bizuhdin, kecuali kalau dia juga bisa zuhud, bisa meninggalkan banyak hal. Jadi abid harus punya ma'rifah dan kezuhudan. Arif harus ibadah, nggak bisa mengklaim aku sudah kenal Allah, tidak perlu ibadah. Dan harus zuhud juga. Begitu dia sudah mengenal Allah, maka dia harus menyadari itulah yang paling berharga sehingga rela untuk meninggalkan selainnya. Wazahid kadzalik, seorang yang didominasi hatinya itu oleh bisikan untuk menjadi orang yang zuhud, itu juga dia harus mempunyai dua warid yang lain yang ada dalam contoh ini, yaitu ma'rifatullah dan ibadah. Idla zuhda illa bima'rifatin ay fil jumlah. Seperti tadi sudah saya singgung, tidak ada kezuhudan kecuali itu dilandasi oleh pengetahuan tentang Allah. Ya, berbeda antara orang yang pantang makanan karena sudah sakit, ya, dengan orang yang pantang satu makanan karena dia menginginkan kondisi tubuh yang lebih baik, seperti para olahragawan. Dia tahu apa bahayanya, misalnya gorengan lah katakan gitu ya. Yang satu meninggalkan gorengan karena kolesterolnya sudah tinggi. Yang lain meninggalkan gorengan karena misalnya sebagai atlet sepak bola supaya staminanya lebih kuat. Perbuatannya bisa sama-sama meninggalkan sesuatu, tapi nilainya berbeda. Seseorang bisa meninggalkan popularitas misalnya, karena memang susah jadi populer, ya, tidak mampu. Atau ya sebenarnya dia mampu tapi dia meninggalkannya karena dia ya
mau jadi zahid itu. Wala zuhda illa bi ibadatin. Orang zuhud juga harus tetap ibadah. Ibadah kan bukan cuma ritual ya, ada ibadah-ibadah sosial. Kalau sholat, baca Quran, wirid itu manfaatnya untuk personal atau individual, tapi zakat, infak, wakaf, dan sebagainya itu manfaatnya sosial. Itu juga harus dikerjakan oleh orang yang zahid tadi. Jadi dia harus tetap bekerja. Tidak bisa aku mau punya jalan ninja menuju Allah dengan berupa zuhud, sehingga aku nggak perlu bekerja. Kata Ibnu Aciba, itu adalah sikap yang salah. La zuhda illa bi ibadatin. Orang tidak bisa zuhud kecuali dia juga harus tetap beribadah, baik personal maupun sosial. Wa illa, kalau dia menolak untuk melakukan ibadah-ibadah itu, ada batolah. Dia disebut sebagai pengangguran. Statusnya sama dengan orang malas sebenarnya. Naam, iya benar. Man ghalaba alaihil amal fa'abidun. Orang yang didominasi oleh semangat untuk beribadah, maka dia disebut abid. Awit tarki, atau ada orang yang lebih semangatnya itu untuk meninggalkan ya keburukan, maka dia disebut zahid. Awin nazoru li tasrifil haq, atau ada orang juga yang lebih senang untuk merenungi apa kehendak dan takdir Allah pada ya misalnya dirinya atau di sekitarnya, maka dia akan menjadi arif. Wal kullu sufiyah, tapi kesemuanya adalah sufi.